Ya, Om Swastiastu. Saat ini saya berada di belahan lain dari Pulau Bali, yaitu di Nusa Lembongan, pulau yang layaknya surga dan terkenal dengan keindahannya. Nah, saat ini saya dengan sahabat saya, ya sudah seperti saudara nih beliau. Ya, namanya Pak Ketut Suryanto. Ya, jadi Pak, gimana kabarnya Pak Ketut? Sehat? Ya, baik, sehat, terima kasih. Ya, baik. Jadi saya perkenalkan dikit. Saya sudah kenal cukup lama sama Pak Ketut ini, jadi seperti saudara. Kalau sudah ke Kelungkung pasti ke rumah saya. Kalau saya ke Lembongan pasti ke sini gitu. Saya merasa sangat bangga punya seorang sahabat yang sukses seperti Pak Ketut ini. Nah, saat ini saya ingin sedikit memperkenalkan beliau dengan Semeton Sarang Sami. Semoga mendapatkan inspirasi dari seorang anak muda yang dulunya memulai dirinya dari nol, ya dari pegawai hotel juga, sehingga sekarang punya hotel sendiri. Nah, coba Pak Ketut ceritakan tentang pengalaman Pak Ketut dari awal. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ketut Suryanto, asli dari Nusa Lembongan, lahir di Nusa Lembongan. Pertama-tama mungkin awal ceritanya memang saya sendiri memang dari dulu pengen jadi seorang manajer atau pengusaha gitu ya. Nah, itu dari SMA kita sudah tahu arahnya kemana nanti. Yeah. Nah, akhirnya dulu pas waktu SMA kita mencari ke program IPS dari SMA. Karena arahnya kita ke manajemen nanti ujung-ujungnya. Yeah. Nah, terus kita sudah melewati proses SMA, akhirnya kita ngambil jurusan manajemen. Ya, itu proses. Terus setelah proses di universitas berakhir, saya mengambil jurusan manajemen hotel dulu. Akhirnya kita diberikan kesempatan. Dulu saat kuliah itu juga kita prosesnya kita sambil kerja dulu sama berbagai hotel di Denpasar. Saya sudah pernah di Four Seasons 3 bulan, daily worker, ya pernah ke Ritz-Carlton juga. Ya pokoknya hotel besar itu kita sudah pernah injaki. Walaupun hanya setahun, 6 bulan. Hotel bintang 5 semuanya gitu ya? Nah, yang penting kita sudah pernah mencoba, walaupun waktunya singkat, hanya sebatas daily worker gitu ya. Nah, tapi sambil kerja, manfaatkan waktu kosong untuk daily worker gitu. Nah, dari sana kita bisa melihat standar untuk pariwisata perhotelan itu seperti apa. Dan secara otodidak tentunya proses hotel itu dasarnya seperti apa, servisnya seperti apa, sedikitnya kita sudah memahami proses itu. Nah, secara tidak langsung setelah tamat kuliah, kemudian kita, karena saya berpikir bahwa di Bali saya lelaki satu-satunya, itu tetap berpikir harus tinggal di tempat di mana ibu orang tua saya udah tinggal gitu. Akhirnya, akhirnya pilihan saya melamar di Bali High Cruise. Nah, di Bali High Cruise mungkin saya bekerja di sana sekitar 15 tahun. Dari tahun 2003 sampai kita resign tahun 2015. Ya kurang lebih seperti itu. Kita posisi ada di asisten manajer dulu. Setidaknya basic untuk hotel itu kita paham. Nah, setelah itu kita setelah bekerja sekian lama, lalu pemikiran kita berubah lagi. Berubahnya seperti apa? Masa kita akan bekerja sama orang lain selamanya? Selalu menjadi pekerja gitu ya? Nah, ya betul. Masa kita akan bekerja dengan orang lain seterusnya gitu kan? Akhirnya
ambisi untuk memiliki perusahaan atau memanage usaha walaupun kecil itu adalah milik saya pribadi. Akhirnya muncul, gitu. Akhirnya dengan kehendak Tuhan juga, dengan doa juga, akhirnya bisa terwujud dengan berdirinya sebuah penginapan yang awalnya tahun 2016 kita sudah mulai operasi. Itu awalnya 5 kamar tanpa kolam, dan akhirnya tahun-tahun berikutnya dengan rezeki, bilang dia rezeki atau kesuksesan juga bisa dibilang begitu. Akhirnya di tahun berikutnya kita membangun kolam, terus tahun berikutnya kita membangun 5 lagi dengan kamar biasa, terus di tahun 2000 kita membangun private villa dengan jumlah 5 villa. Yang ada yang 2 yang 1 kamar dengan kolam renang pribadi, yang 3 villa dengan 2 kamar, itu ada 3 villa. Setelah dengan ambisi yang besar, saya coba meminjam uang di BPD dengan 1 M. Setelah saya ambil uang dari BPD, Corona datang. Itu suka dukanya. Di saat villa selesai, semua villa selesai. 2020. Ya, 2000 awal itu. Pertengahan 2020, kalau nggak salah Maret, Corona itu ya. Corona datang. Aduh, parah lah. Ini godaan yang terbesar bagi saya. Ini hambatan yang terbesar bagi saya. Dari tahun 2016 itu kita belum merasakan keuntungan profit itu sendiri. Ya, karena dipakai untuk pakai investasi lagi. Perputaran uang itu untuk investasi gitu ya. Nah, karena tanah masih kosong, akhirnya tahun 2020 kita membuat villa dengan pinjam uang di BPD, di bank BPD Bali 1 M. Akhirnya di pertengahan tahun 2020 Corona datang. Nah, prosesnya, ini tantangan berat buat saya ini. Bagaimana ini agar bisa bertahan itu. Akhirnya di zaman Corona kita jual, kebetulan anak saya masih di sini waktu itu. Kita jualan pizza, apa yang bisa kita jual gitu loh. Pokoknya kita jualan pizza, jualan apalah, yang penting bisa menghasilkan sesuatu di zaman Corona itu. Karena pada intinya di saat Corona di pulau kecil ini sangat betul-betul isolasi, tidak ada pergerakan sama sekali. Karena memang pulau kecil nggak ada aktivitas apapun, apalagi waktu Corona itu memang sifatnya agak-agak ngeri-ngeri gitu. Betul. Dengan himbauan dari pemerintah, himbauan segala himbauan, akhirnya atas doa akhirnya Corona itu bisa terlewati. Di tahun 2003 di saat airport buka, waktu itu maka kita buka hampir 1 tahun setelah Corona, akhirnya kita bisa melunasi BPD. Kita bayar kontan cash sekian M lebih karena bunga terhitung bunga. Kita lunasi semua utang yang ada di BPD itu. Terus di tahun 2004 datang lagi cobaan lagi. Kita harus bayar tax sesuai dengan penjualan di OTE, sedangkan penjualan 100% kepada pemerintah. Oh my God, ini godaan apa lagi? Ya, walau dengan tulus dan ikhlas, sebagai pengusaha yang baik, kita usaha mengikuti. Walaupun masih hutang, tapi kita berusaha untuk menyicil dari sisa pajak, kekurangan pajak itu sendiri. Ya, dan sampai sekarang, akhirnya ambisi itu semua permasalahan di tahun 2025 ini baru betul-betul saya merasakan pribadi hasil dari jerih payah yang prosesnya berawal dari tahun 2015 awal proses pembangunan, di tahun 2016 proses penjualan kamar.
Nah, itu walaupun singkat, tapi prosesnya panjang dengan berbagai godaan dan cobaan. Di tahun 2025 ini baru saya merasakan hasil daripada apa yang saya kelola, penginapan yang saya kelola. Nah, itu mungkin itu yang proses dan akhirnya bisa terwujud saat ini. Ya. Terima kasih. Ya, tentunya memang kalau menjadi pengusaha pasti akan ada fluktuasi dalam usahanya ya. Ya, betul, Kadang betul. turun, kadang naik, ya, apalagi merintis dari awal Ya, betul, tanpa memang investasi yang memiliki modal yang cukup besar. Ya. Nah, mungkin bisa sharing juga Pak Ketut Ya. terkait dengan mungkin ada anak-anak muda yang ingin membuka usahanya dari bidang apapun gitu ya. Ya. Nah, mereka kadang-kadang terkendala dengan modal. Mungkin apa yang bisa Pak Ketut sharing di sini? Ya, pada intinya sih menurut saya sih memang ya itu apapun, aku kembali lagi saya percaya bahwa itu sebuah rezeki ataupun apapun. Tapi kita tetap berusaha. Jangan selalu berharap bahwa oh itu rezeki ataukah bukan takdir saya ataukah gimana. Tetap berusaha. Tapi saya melihat memang kalau memang kalau punya uang ya walaupun bisnis apapun sekecil apapun itu pasti kalau pengelolaannya bagus pasti akan sukses ke depannya itu ya. Bagi anak muda yang sekarang masih baru tamat sekolah ataukah gimana, ya memang yang saat sekarang ini ada usaha-usaha lain, misalkan kita cari pengalaman dulu ke luar negeri ataukah kapal pesiar itu sebagai cukup untuk yang mencari modalnya. Nah, dan satu hal yang jadi utama adalah kalau saat Anda memiliki uang, saat Anda memiliki modal, mohon manfaatkan modal itu dengan baik. Jangan dulu membeli atau memperbaiki rumah, jangan dulu membeli sesuatu hal-hal yang tidak penting. Nah, misalkan kalau punya duit sampai ratusan juta, mungkin bisa buat beli lahan dulu, bukan berangkat berikutnya, mungkin buat kos-kosan. Pokoknya jangan dulu pergunakan uang itu untuk having fun itu istilahnya ya. Bangga dengan uang sekian M, 100 juta bangga dulu. Yang terpenting adalah buat mesin ATM dulu buat diri kita, buat kos-kosan atau apa namanya tegak dulu tempat dulu kita buatkan. Apakah nanti dibuatkan apa itu kan itu beda lagi cerita. Yang jelas seandainya uang yang Anda pegang itu banyak, jangan bangga dulu gitu loh. Buat dulu, jangan dulu gunakan untuk beli motor atau bangun rumah itu jangan dulu. Simpan uang itu gunakan untuk yang bisnis yang nanti yang Anda menjadi tujuan Anda itu. Apakah nanti bisnis, walaupun bisnis kecil, kalau waktunya tempatnya bagus, suatu saat pasti akan berkembang. Walaupun berbagai proses, tantangan, halangan itu pasti ada. Tetap optimis itu aja. Apalagi di Bali kan daerahnya memang seperti orang tua bilang PPC memberarakan di Margene gitu ya. Jadi selama kita berusaha dan jeli melihat peluang, pasti akan ada peluang usaha untuk itu. Pasti ada. Terutama di perhotelan atau pariwisata ini turunan dari pariwisata kan banyak. Jadi bisa melihat apapun nanti yang bisa support terhadap pariwisata tersebut. Iya, betul. Nah, seperti Sunset Garden ini, nama hotel yang dikelola oleh ownernya di sini Pak Suryanto sendiri. Saya lihat reviewnya selalu terbaik di Nusa Lembongan. Nah, itu yang membuat banyak turis yang menjadi repeater guest di sini atau pelanggan tetap. Jadi mereka kalau datang ke Lembongan pasti datang ke sini. Nah, apa yang membedakan Sunset Garden ini dengan hotel yang lain di Nusa Lembongan, Pak? Ya, betul. Memang pada intinya ya itu pada intinya semua kamar hotel itu sama. Ya, tapi ya itu ya yang jelas kita hanya mengimprove apa yang menjadi tentunya setiap komen itu kan ada yang positif dan negatif. Yang jelas kita berusaha untuk mengimprove yang negatif itu seperti apa ke depannya agar customer berikutnya bisa tidak merasakan hal yang sama sebelum customer yang lain. Walaupun nanti kita menemukan berbagai customer yang berbagai dengan karakter yang berbagai complicated itu ya. Yang jelas kita tetap berusaha memberikan pelayanan servis yang bagus terhadap
tamu itu ya yang jelas good communication dengan customer itu ya. Jadi dianggap bahwa ya tempat mereka nginap itu adalah keluarga itu. Jangan pernah mengabaikan apa saat tamu datang, tetap selalu ada komunikasi sehingga tamu itu merasa bagian dari keluarga Sunset Garden gitu aja sih. Iya. Kalau kamar kan Standar semua sama ya. Ya. Fasilitas semua hampir sama. Dari satu hotel ke hotel yang lain sama, dengan harga yang sama mungkin fasilitas sama. Tapi yang membedakan itu kan pelayanan mungkin Pak ya. Itu ya. Pelayanan di mana tamu yang datang ke hotel Sunset Garden ini merasa dirinya seperti di rumah sendiri. Rumah sendiri Ya, jadi personal touch-nya di sana. Iya, betul ya. Apalagi staffnya yang di mana ramah semua. Dan tentunya dari pengalaman Pak Ketut selama ini kebanyakan di hotel berbintang 5, apalagi sampai tingkat sudah sampai manajemen dulu di manajer. Jadi paham benar bagaimana mengelola karyawan sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal kepada tamunya. Iya, betul. Dan kemudian bicara tentang staff ini, nah Tian dengar banyak orang yang di sekitar Pak Ketut sendiri yang menjadi tenaga di sini yang diajak bekerja. Bagaimana itu Pak Ketut? Bisa dijelaskan? Ya, sebenarnya memang dalam rekrutmen itu kita memang betul-betul sangat dilema sekali. Dari berbagai buku yang saya baca, biasanya kalau perusahaan yang dikelola keluarga itu lebih cepat bangkrut gitu kan. Benar. Tapi memang ngeri-ngeri sedap juga sih dengarnya itu. Cuman di sisi lain ada kemanusiaan juga kita sebagai manajemen yang kita lihat dulu adalah keluarga sendiri gitu ya. Kita support keluarga sendiri dulu gitu ya. Kalau memang keluarga sudah tidak ada, baru kita ngambil dari luar keluarga. Gitu. Yang jelas konsepnya kita lebih kepada naluri kemanusiaan, bukan unsur bisnis apa-apa. Kalau kita unsur bisnis, mungkin kita bisa ambil yang lebih profesional gitu kan. Bahwa kita ambil keluarga, walaupun mereka masih kurang dalam dunia pariwisata. Nah, di saat di Sunset dia di tempat kerja, kita berusaha untuk mengajarkan mereka secara bertahap. Tekniknya seperti apa, bikin koktail seperti apa, attitude-nya tamu saat datang seperti apa gitu. Kita berusaha mengajar. Kita secara kalau dari unsur bisnis, memang kalau kita akan mendapatkan yang lebih profesional, kita akan dapatkan. Cuma bukan itu konsepnya, tapi lebih kepada melirik di lingkungan sekitar, keluarga sekitar, itu yang lebih utama dulu. Jadi konsepnya kekeluargaan lebih diutamakan dulu karena kita masih bayangkan di saat kita sukses, keluarga kita masih ada yang amburadul itu kan, tidak baik juga. Jadi dimulai dari lingkungan keluarga dulu, sehingga tetangga usaha dulu. Ini berdampak untuk keluarga dulu. Setelah itu keluar sedikit tetangga. Jadi semakin banyak yang bisa menikmati, terutama di keluarga ini dari hasil pendapatnya yang didapatkan dari usaha ini. Ya, betul. Nah, terkait dengan tadi kan Pak Ketut punya mimpi dari awal. Nah, sekarang sudah besar seperti ini. Mimpi apa yang masih belum tercapai, yang lebih besar lagi mungkin Pak Ketut ke depannya? Karena setiap orang pasti individu pasti ingin lebih ini lagi. Ya, betul. Apalagi usia masih muda gitu ya. Jadi masih bisa banyak berpikir dan banyak berinovasi, Pak Ketut. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau mimpi sekarang, kalau untuk sebuah usaha sementara saat ini belum. Ini sudah maksimal bagi saya. Kalau lebih besar dengan tanggung jawab yang besar, itu tambah kacau lagi nanti secara pribadi. Jadi cukup usaha saya ini, ya di sini aja. Dari hasil ini kita sudah cukup untuk makan sendiri dan keluarga aja. Untuk ambisi besar sih kepada pemerintah diharapkan pelayanan publik untuk pariwisata itu ditingkatkan. Yang harapan besar saya bermimpi pelayanan publik itu bagus, terutama jalan bagus, ruang-ruang tunggu publik itu berkualitas, itu kan dengan fasilitas yang bagus, ditata dengan rapi. Itu yang menjadi cita-cita saya, harapan saya ke depan. Jadi dah secara pribadi usaha ini sudah cukup mencukupi lah, nggak ada ambisi lagi. Paling yang perlu ditingkatkan adalah
high quality-nya perlu mungkin ke depannya yang perlu ditingkatkan. Ya, ya. Ya, ambisi besar saya adalah ke pemerintah agar wilayah dikatakan maju bukan dari hotelnya banyak, itu bukan mewahnya hotel, itu bukan daerah Ya, maju. ya. Yang menentukan daerah maju atau tidak itu adalah fasilitas umum. Ya, seperti jalan, ruang tunggu boat, fasilitasnya bagus, ada toiletnya, tempat sampahnya, segala macam. Penataannya rapi, good looking, pokoknya adalah itu impian saya ke depan. Pariwisata di Lembongan memiliki high quality standar di dalam pelayanan public area. Itu aja. Ya, apalagi selama ini yang sudah diceritakan oleh Pak Ketut sendiri, seperti yang Pak disampaikan tadi, beliau sudah taat untuk bayar pajak, gitu ya. Kemudian Tiang yakin kok yang lain, perusahaan-pengusaha lain di sektor pariwisata ini juga mau bayar pajak. Nah, sekarang tinggal pemerintah. Apa yang bisa pemerintah lakukan? Saya jujur dari tadi turun dari boot karena saya nyebrang dari Nusa Penida ke Nusa Lembongan, jalannya penuh debu. Ya, jadi saya merasa jujur tidak nyaman. Padahal saya biasa orang lokal, orang Bali, jadi terbiasa dengan debu. Tapi tadi saya pikir kalau saya sebagai seorang wisatawan, jadi merasa tidak nyaman. Di balik kewajiban dari pengusaha untuk membayar pajak, saya juga secara pribadi berharap untuk mari kita tata sistem kepariwisataan di Kelungkung ini. Di Nusa Lembongan yang memang menjadi perintis kepariwisataan di Kelungkung, yang memang dari dulu yang terkenal pertama kali sebagai pariwisata dan pariwisata kan Nusa Lembongan. Nah, setelah itu nyebrang ke Nusa Penida. Di Nusa Penida saya sendiri, maaf ini sambil pengalaman saya dapatkan tadi, ada beberapa tempat memang sudah perbaikan jalan. Nah, mungkin yang terjadi adalah pembangunan yang sedemikian cepat, di mana di sana juga ada truk-truk yang beban berat menggilas jalan-jalan yang dulunya memang belum cukup kualitasnya untuk truk tonnase tinggi, kemudian saat ini harus dipaksakan seperti itu, sehingga jalannya sudah mulai rusak dan berdebu. Nah, Pak Ketut tadi berharap untuk bagaimana pemerintah nanti bisa memulai untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, terutama yang mendukung wisatawan untuk datang ke Nusa Lembongan ini. Baik, mungkin cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Terima kasih Pak Ketut atas waktunya. Tadi saya juga dijemput, karena kalau ke sini memang saya dijemput sama beliau gitu ya. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Semoga apa yang diceritakan oleh Pak Ketut Suryanto saat ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha. Bagi yang sedang saat ini bekerja di kapal pesiar, ayo kita kumpulkan modal, kemudian setelah itu membuat usaha. Apapun usahanya nanti, kita lihat peluangnya banyak di Bali karena sektor pariwisata sedang menggeliat dan tentunya di sana butuh support dari kita semua. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Sampai jumpa. Salam Rahayu, salam sehat semua. Om Santi 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 Om.